Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Nutrisi Veteriner dan Satwa Akuatik, Program Studi Kedokteran Hewan, Fakultas Kedokteran, Universitas Hasanuddin. Baik, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi, model dan pakan tambahan pada satwa akuatik. Nah, seperti yang kita ketahui, pakan tambahan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam budidaya satwa akuatik, terkhusus pada ikan. Nah, pakan tambahan juga memiliki fungsi untuk memacu pertumbuhan pada ikan, sehingga pada akhirnya dapat memberi nilai tambah dalam segi ekonomi. Nah, pakan tambahan atau biasa disebut sebagai supplementary fat adalah pakan yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan peliharaan selain pakan alami, dan juga pakan ini bukan merupakan untuk konsumsi pokok bagi ikan. Nah, pakan tambahan yang dimaksud adalah pakan yang dapat menjaga kesehatan, pakan yang dapat mencegah penyakit, dan pakan yang dapat menyembuhkan penyakit pada ikan. Dengan pengertian lain, pakan tambahan adalah pakan yang ditambahkan dari luar kolam, misalnya daun-daunan, limbah rumah tangga, limbah peternakan, dedak, bungkil, keong emas, ampas tahu, dan lain-lain. Nah, secara tradisional, beberapa peternak ikan sering memberi pakan tambahan berupa daun-daunan sebagai budidaya ikan. Nah, jenis daun-daunan yang diberikan yaitu ada daun kangkung, ada daun talas, ada daun ubi jalar, daun singkong, dan daun pepaya. Jenis-jenis daun tersebut yaitu jenis daun yang sangat relatif disukai oleh ikan, misalnya pada ikan mas, ikan gurame, dan juga ikan tawes. Nah, selain itu, pakan tambahan berupa ampas tahu dan dedak merupakan pakan tambahan yang baik untuk beberapa jenis ikan, misalnya jenis ikan nila dan ikan tawes. Pada budidaya semi-intensif, pakan tambahan sering diberikan untuk mengurangi biaya operasional pembelian pakan buatan. Sedangkan pada budidaya intensif, pakan yang digunakan mutlak menggunakan pakan buatan. Dengan cara ini, waktu budidaya dapat dipersingkat dengan ukuran panen yang seragam dan juga cita rasa yang dihasilkan memenuhi standar kebutuhan konsumsi. Kandungan utama dalam pakan buatan ini adalah protein, lemak, dan juga karbohidrat. Tinggi rendahnya kandungan protein disesuaikan dengan ikan yang diberikan pakan. Untuk jenis ikan karnivora seperti lele dibutuhkan pakan dengan kandungan protein minimal 30%. Sedangkan untuk jenis ikan nila dan ikan mas cukup dengan kandungan protein 23% sampai 25% saja. Hal ini disebabkan karena ikan nila dan ikan mas mempunyai pencernaan yang mampu mengurai karbohidrat, sedangkan pada ikan lele tidak mampu mengurai karbohidrat. Untuk ukuran butiran pakan buatan juga bervariasi, mulai dari bentuk tepung, pasta, maupun butiran dengan berbagai ukuran. Hal ini disesuaikan dengan ikan yang diberikan pakan, misalnya seperti pada pakan tepung itu diberikan pada larva ikan umur 1 minggu sampai 1 bulan. Pada pakan butiran 0,7 sampai 0,8 mm diberikan pada larva ukuran 1 sampai 2 bulan. Pada pakan butiran 1 mm diberikan pada benih ikan ukuran lebih besar 2 sampai 5 cm. Pada butiran 2 mm diberikan pada benih ikan ukuran lebih besar 5 sampai 12 cm. Pakan butiran 3 mm diberikan pada tahap budidaya atau pembesaran, dan pada pakan butiran 3 mm, 4 mm, dan juga 5 mm digunakan untuk induk ikan. Dedak sebagai bahan pakan tambahan. Nah, dedak merupakan salah satu bahan baku yang sangat mudah ditemukan, tetapi dedak memiliki kandungan protein yang rendah. Dedak mengandung sekitar 28,62% karbohidrat, 24,64% serat kasar, 12,15% lemak, 11,35% protein, 10,15% air, dan 10,5% abu. Nah, karena kandungan protein yang dimiliki pakan dari bahan baku dedak tersebut sangat rendah, maka perlu
lakukan perlakuan yang lebih terhadap bahan baku dedak tersebut dengan cara fermentasi. Nah, fermentasi adalah perubahan bahan kimia yang menguntungkan karena makanan yang telah difermentasi akan menghasilkan bau yang harum, makanan juga akan menjadi lebih lunak serta cita rasa yang berbeda. Nah, proses fermentasi yang dilakukan itu menggunakan bahan seperti ampas tahu, ampas kelapa, dan juga ragi. Proses pembuatan pakan akan digunakan dua bahan utama, yaitu pertama ragi dan juga dedak halus. Kedua bahan ini berfungsi untuk melangsungkan proses fermentasi. Kemudian setelah didapatkan kedua bahan tersebut, ragi dan dedak halus tersebut akan disaring hingga tersaring partikel-partikel kecil atau bahkan bintang-bintang kecil untuk mencegah terjadinya kontaminasi dalam proses fermentasi. Kemudian bahan selanjutnya ialah ampas tahu dan juga ampas kelapa. Ampas tahu dan ampas kelapa yang akan digunakan pertama-tama akan diperas terlebih dahulu dan akan dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah kering, ampas tahu dan ampas kelapa tadi akan ditumbuk hingga halus, kemudian disaring kembali. Hasil saringan yang telah didapatkan selanjutnya akan dicampurkan dengan bahan fermentasi, yaitu berupa dedak halus masing-masing per porsi. Contohnya seperti dedak halus akan dicampurkan ke ampas kelapa, kemudian dedak halus akan dicampurkan dengan ampas tahu, dan juga terakhir dedak halus akan dicampurkan dengan ragi. Setelah itu, bahan-bahan tersebut yang telah dicampurkan akan dicampurkan dengan air sebanyak 30 ml hingga bahan pakan tersebut lembab, dan bahan pakan tersebut akan disimpan dalam kondisi anaerob. Setelah beberapa hari, maka pakan akan siap untuk dibentuk mengikuti dengan ukuran mulut ikan. Setelah dibentuk mengikuti ukuran mulut ikan, maka pakan akan siap untuk dipanaskan, dan setelah dipanaskan maka pakan siap untuk digunakan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dedak yang difermentasikan dengan bahan seperti ampas tahu, ampas kelapa, dan ragi sebagai pakan tambahan ikan patin berpengaruh terhadap pertambahan bobot tubuh benih ikan patin. Ini disebabkan karena kandungan nutrisi yang telah terfermentasi pada campuran dedak halus dengan ampas tahu cocok untuk peningkatan pertumbuhan pada ikan patin. Disebabkan bahan makanan yang telah mengalami fermentasi biasanya memiliki nutrisi yang lebih baik dari sebelumnya. Bahan makanan yang telah mengalami fermentasi biasanya mempunyai nilai gizi yang lebih tinggi dari asalnya. Dengan demikian, pertambahan bobotnya lebih tinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ampas tahu sebagai pakan tambahan. Ampas tahu merupakan limbah padat yang diperoleh dari proses pembuatan tahu dari kedelai. Kandungan nutrisi yang terdapat dalam ampas tahu bervariasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan varietas dari kedelai yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tahu, peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan tahu, maupun proses pengolahan. Pembuatan pelet dari ampas tahu sebagai bahan pakan ikan dapat menjadi alternatif karena faktor ketersediaan bahan yang sederhana dan murah. Ampas tahu digunakan sebagai pakan tambahan karena memiliki kandungan protein yang relatif tinggi, sehingga dapat memacu pertumbuhan ikan lebih baik daripada bahan tambahan lainnya. Umumnya, kandungan yang terdapat dalam ampas tahu yaitu ada protein sebesar 21,30%, lemak sebanyak 4,09%, karbohidrat sebanyak 77,60%, abu sebesar 3,64%, dan energi sebesar 3,11 kilokalori per gram. Pada saat dilakukan pengamatan pemberian pakan pada ikan wader, di akhir pengamatan, ukuran ikan wader yang diberi ampas tahu lebih panjang daripada yang diberi pelet saja, sementara dalam hal ini beratnya sama. Dari suatu penelitian terbukti bahwa ampas tahu memiliki potensi yang paling bagus untuk digunakan sebagai substitusi pelet ikan dalam upaya budidaya ikan wader jenis R. agriotaenia. Namun, berbeda dengan ikan lele, tingkat pertumbuhan ikan lele pada setiap minggunya mengalami peningkatan bobot. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat sudah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan ikan untuk melakukan pertumbuhan. Untuk hasil yang lebih baik, ampas tahu dapat dicampurkan dengan kepala ikan atau kepala udang.
Tinggi rendahnya kandungan protein optimum dalam bahan pakan dipengaruhi oleh lemak dan karbohidrat yang cukup. Ikan menggantungkan energinya sebagian besar dari protein pakan yang digunakan sebagai sumber energi untuk mencerna makanan dan proses metabolisme. Kandungan pada ampas tahu ini cocok untuk dijadikan sebagai bahan dalam pembuatan pakan ikan alternatif berupa mikrokapsul. Walaupun secara alami, ikan dapat hidup hanya dengan mengandalkan pakan alaminya, namun nutrisi yang ada belum mampu untuk memaksimalkan pertumbuhan dari ikan. Hal ini terbukti dari pertumbuhan ikan yang dipelihara dan pemberian pakan tambahan. Ikan ini selain akan mendapatkan nutrisi dari pakan alaminya, juga akan memperoleh nutrisi yang terkandung dalam pakan tambahan yang diberikan. Contohnya adalah pada ikan weder. Setelah pemberian pakan tambahan, nutrisi yang akan masuk ke dalam tubuh ikan akan lebih lengkap dan mencukupi. Pertumbuhan ikan akan menjadi lebih baik. Selain dari itu, ternyata ikan weder yang dipelihara dalam kolam tersendiri dengan pemberian pakan tambahan pelet dapat tumbuh lebih cepat dan lebih besar, memiliki ukuran yang lebih panjang, serta lebih beratnya dibandingkan ikan yang hidup di liar atau tanpa diberi pakan tambahan. Selain dari pakan tambahan yang berupa dadak, tumbuhan, dan yang lainnya, ternyata keong mas juga dapat dijadikan sebagai pakan tambahan. Berdasarkan kandungan protein tinggi yang terdapat pada keong mas, maka dengan pemberian pakan tambahan dari keong mas diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dari ikan. Sesuai dengan fungsinya, protein bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, khususnya pada ikan. Pemberian pakan berupa hama tetapi dioptimalkan dengan kandungan protein yang dimiliki keong mas dapat meningkatkan pertumbuhan yang cepat sehingga pertumbuhan dan kandungan protein yang tinggi pada ikan meningkatkan nilai produksi dan distribusi yang tinggi bagi konsumen. Kandungan nutrisi tepung keong mas. Yang pertama, protein kasar 51,8%. Yang kedua, lemak kasar 13,61%, serat kasar 6,9%, kadar abu 24%, terus energi metabolis 294,98 kg. Terus adapun manfaat pakan keong mas, yang pertama untuk meningkatkan libido, yang kedua sebagai obat liver, yang ketiga dapat digunakan sebagai pakan belut karena belut merupakan hewan karnivora sehingga membutuhkan pakan dengan kadar protein yang tinggi. Yang terakhir untuk memberikan pengaruh cukup baik terhadap laju pertumbuhan harian individu, efisien pakan, retensi protein, dan retensi lemak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait proses pembuatan pakan keong mas, yang dimana dalam proses pembuatan pakan dari keong mas ini dimulai dengan pengambilan keong mas dari habitatnya, dimana keong mas yang diambil memiliki ukuran lebar cangkang 5 cm dan lebar 2,5 cm serta memiliki berat rata-rata 40 gram. Kemudian keong mas yang telah diambil tadi dihomogen. Setelah itu dipisahkan bagian cangkang dengan daging. Daging keong mas yang telah dipisahkan tadi selanjutnya akan direbus menggunakan air selama kurang lebih 3 jam sampai lendir dari daging berkurang. Setelah daging dari keong mas direbus tadi akan dijemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 3-5 hari. Daging keong mas yang telah dijemur akan mengeras sehingga dapat ditumbuk dengan menggunakan tumbukan kayu atau lesung kayu, yang dimana nantinya daging dari keong mas ini akan hancur dan menjadi tepung. Tepung dari keong mas yang sudah ditumbuk tadi kemudian disaring dengan alat penyaring untuk mendapatkan tepung keong mas yang halus. Setelah disaring, tepung dari keong mas yang telah jadi akan dicampur dengan komposisi pakan yang sesuai dengan dosis. Baiklah, cukup sekian dari saya. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.